Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ikatan kimia yang kemarin sudah kita bahas pada daring sebelumnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ikatan ion ya. Jadi pada pembahasan ikatan kimia itu kemarin kita bahas yang pertama adalah kestabilan unsur, kemudian ikatan, ya macam-macam ikatan. Nah, macam-macam ikatan itu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen. Ikatan ion sudah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan ikatan kovalen. Ikatan kovalen pengertiannya adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama yang berasal dari kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron dan atom yang menangkap elektron, artinya serah terima elektron. Maka pada ikatan kovalen ini tidak ada yang penggunaan bersama. Jadi elektron yang dipakai untuk berikatan itu adalah elektron dari kedua belah pihak yang digunakan secara bersama-sama. Contoh H2, Cl2, HCl, CH4, NH3, PCl5, CO2 dan seterusnya. Contohnya banyak sekali. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen ada dua macam, yaitu kovalen nonpolar dan kovalen polar. Nah, perbedaan dari kovalen nonpolar dengan polar saya buatkan dalam bentuk tabel supaya pembahasannya lebih mudah. Kalau ditinjau dari keelektronegatifannya, yang namanya ikatan kovalen nonpolar itu tidak terjadi perbedaan harga keelektronegatifan. Jadi kalau ditanyakan apa pengertian ikatan kovalen nonpolar, adalah ikatan yang terjadi karena adanya pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama, tetapi tidak terjadi perbedaan harga keelektronegatifan. Itu kovalen nonpolar. Sedangkan kalau kovalen polar itu terjadi perbedaan harga keelektronegatifan. Kalau kita misalkan kita membeli bakso gitu, dua anak membeli bakso harganya 10.000 misalnya, maka si A 5.000, si B 5.000 dapat bakso satu mangkok harga 10.000. Dimakan berdua. Itu namanya kovalen nonpolar. Sedangkan kalau kovalen polar terjadi perbedaan harga keelektronegatifan. Jadi bakso satu mangkok yang harganya 10.000 tadi mungkin si A 7.000, si B 3.000. Dapat satu mangkok dimakan berdua. Jadi terjadi perbedaan. Oke, itu kalau dari segi keelektronegatifannya. Kemudian molekul yang terdiri dari dua unsur. Nih. Kalau yang kovalen nonpolar bersifat diatomik. Diatomik itu dua atom sejenis. Dua atom tapi atomnya sejenis. Contohnya apa? Atom H dengan H membentuk H2. F dengan F membentuk F2. Cl dengan Cl membentuk Cl2, O2, N2 dan seterusnya. Tidak terjadi perbedaan harga keelektronegatifan. Kenapa? Karena terletak dalam satu gulungan dan dalam satu periode yang sama, antara H yang satu dengan H yang kedua, antara F yang satu dengan F yang kedua, terletak pada gulungan dan periode yang sama, sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan kalau kovalen polar, kalau terdiri dari dua unsur, tidak bersifat diatomik atau dua atomnya tidak sejenis. Contohnya apa? HCl, HF, FCl, FBr, CLI, HI dan seterusnya. Dua atom, atomnya tidak sejenis. CO, NO dan seterusnya. Dua atom, atomnya tidak sejenis itu pasti polar. Nah, sekarang bagaimana proses terbentuknya ikatan? Ini proses, ini juga proses. Kita bahas dulu yang H2. Atom H itu elektron valensinya 1 sehingga elektron terluarnya 1. Saya gambarkan dengan tanda titik. Kemudian kalau yang H yang ke bawah, elektronnya 1 digambarkan dengan silang. Sehingga kalau atom H yang atas dan bawah ini membentuk ikatan, maka akan terjadi ini. Sepasang elektron, jadi elektron H yang atas dan bawah dijadikan satu menjadi sepasang. Yang namanya sepasang itu dua, ya. Kecuali kalau roda becak itu sepasang itu 3. Tapi kalau yang umum sepasang itu mesti 2. Ya, 2. Karena atom H, maka memenuhi kaidah duplit, elektron terluar menjadi 8. Itu elektron terluar menjadi 2. Kaidahnya duplit, ya. Nah, inilah yang disebut dengan rumus Lewis.
atau rumus titik elektron. Nah, rumus Lewis itu biasanya setiap dua elektron digambarkan dengan satu garis. Sehingga kalau ini dua elektron, elektron atas dan elektron bawah, yang atas dari elektron H yang atas, yang bawah dari elektron H yang bawah. Karena dua elektron maka diwakili satu garis. Kovalennya kovalen tunggal. Karena apa? Hanya satu ikatan kovalen. Yang seperti ini disebut dengan rumus struktur. Jadi bedakan antara rumus Lewis dengan rumus struktur, dan nanti juga ada rumus molekul, kan begitu. Oke. Sekarang bagaimana kalau tidak sejenis? Contohnya HCl, HF, FCl, FBr, CLI dan seterusnya. Proses terbentukannya tadi sama. H itu elektron valensinya 1, ini elektronnya. Cl itu nomor atomnya 17, konfigurasinya adalah 287, maka elektron terluarnya adalah 7. Kalau digambarkan dengan rumus Lewisnya ini, ya. Sehingga kalau H berikatan dengan Cl, maka akan membentuk Cl. Nah, inilah yang disebut dengan pasangan yang digunakan secara bersama-sama. Yang silang miliknya H, kemudian yang titik miliknya Cl. Yang H memenuhi kaidah duplet, sedangkan yang Cl memenuhi kaidah oktet dengan jumlah elektron terluar 8. Kemarin sudah saya sampaikan pada pembahasan kestabilan unsur bahwa semua unsur berusaha untuk mencapai kondisi stabil dengan jumlah elektron terluarnya 8 atau oktet, kecuali atom H yang jumlah elektronnya 2 atau duplet. Oke, lanjut. Yang kedua, sifat. Contoh yang kedua, misalnya F2, ya, ini namanya rumus molekul, ya. Kalau kovalen nonpolar, konfigurasinya 27, elektron terluarnya 7 digambarkan dengan titik-titik, rumus Lewisnya, ya. Kemudian F yang 1 juga 7, 27 digambarkan dengan titik-titik warna kuning, ya. Kalau F atas dan F bawah bertemu membentuk F2, maka terjadilah yang namanya ikatan kovalen nonpolar. Gambarnya seperti ini. F yang kiri memenuhi kaidah oktet, jumlah elektron terluarnya 8, sama, ya. Kemudian F yang kanan, elektron terluarnya juga sama, 8. Nah, 8. Jadi ini yang disebut dengan rumus Lewis atau rumus titik elektron, ya. Kemudian setiap dua elektron diwakili satu garis, ya. Sehingga kalau diwakili satu garis menjadi seperti ini, ya, untuk F2. Nah, ini yang disebut dengan pasangan elektron bebas yang bawah ini. Ini pasangan elektron bebas, 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 dan ini yang disebut dengan pasangan elektron terikat. Jadi PEB yang tengah adalah PET, ya. Ini yang disebut dengan rumus struktur. Ya, setiap dua garis diwakili setiap dua elektron diwakili satu garis. Boleh seperti di atas menulis rumus struktur itu, boleh cukup yang seperti bawah yang lebih praktis. Artinya apa? Yang ditulis hanya ikatannya saja, ya. Kovalennya adalah kovalen tunggal. Karena apa? Hanya satu, ya, hanya satu. Sekarang contoh yang kovalen polar, FCl. FCl rumus molekulnya 9F sama 27, 17Cl 287. Elektron terluarnya 7, ya. Sama-sama 7, ini juga 7, ini juga 7. Ini adalah rumus Lewis elektron yang atas, ini rumus Lewis elektron yang bawah, ya. Kalau bergabung antara F dengan Cl, semuanya memenuhi kaidah oktet. Ini memenuhi kaidah oktet, jumlah elektron terluarnya 8, ini juga memenuhi kaidah oktet, jumlah elektron terluarnya 8. Nah, inilah yang disebut dengan pasangan elektron terikatnya. Kalau digambarkan dengan rumus molekul seperti ini yang disebut dengan PET, pasangan elektron bebas, dan ini pasangan elektron terikat, ya. Nah, dengan demikian maka pada FCl terdiri dari 6 pasangan elektron bebas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 pasangan elektron terikat, hanya tengah saja, ya. Kovalennya adalah kovalen polar. Karena apa? Karena letaknya tidak dalam satu golongan dan tidak dalam satu periode. Ingat pembahasan sifat periodik kemarin, yaitu untuk keelektronegatifan dari kiri ke kanan dalam satu periode makin besar, dari atas ke bawah dalam satu golongan makin kecil. Nah, jika kalau unsur itu tidak dalam satu golongan dan tidak dalam satu periode, pasti akan terjadi perbedaan keelektronegatifan.
Karena terjadi perbedaan keelektronegatifan, maka sifatnya polar. Lanjut, contoh berikutnya. O2, ini untuk yang kovalen nonpolar. Ini masih sama. O2 itu berarti konfigurasinya 26, elektron keluar 6. Rumus Lewisnya, dilihat ya. Kemudian O yang bawah 26 sama saya gambarkan dengan titik warna kuning. Sehingga kalau O berikatan dengan O yang atas berikatan dengan O yang bawah membentuk O2, maka rumus Lewisnya seperti ini. Memenuhi kaidah oktet, ini jumlah elektron terluarnya menjadi 8. O yang kiri. Sedangkan O yang kanan, jumlah elektron keluarnya juga menjadi 8. Memenuhi kaidah oktet. Kalau digambarkan dengan rumus struktur seperti ini, jadi ini yang disebut dengan pasangan elektron bebas, yang tengah adalah pasangan elektron terikat. Ya. Atau seperti ini. Ikatannya adalah kovalen rangkap 2, karena ada 2. Ya. Karena ada 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Maka rangkap 2. Ya. Oleh karena itu O2 terdiri dari 4 elektron, 4 pasang elektron bebas, 1, 2, 3, 4, dan 2 pasang elektron terikat. Berikutnya untuk yang kovalen polar, masih sama contohnya seperti tadi FCl ya. Kalau ini adalah FBr sama ya, bisa Anda lihat, bisa Anda cermati, kovalennya ada kovalen tunggal ya. Sifatnya adalah polar karena apa? F dan Br tidak dalam satu gulungan dan tidak dalam satu periode, sehingga terjadi FBr itu dalam satu gulungan tetapi berbeda periode, sehingga terjadi perbedaan keelektronegatifan. Oke, contoh berikutnya untuk yang kovalen nonpolar. N2. N itu nomor atomnya 7, maka konfigurasinya 25. Elektron terluar N5. Ya. Kemudian karena N2 berarti N dengan N, langsung kita gambarkan. Ini memenuhi kaidah oktet. Jumlah elektron terluarnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini memenuhi kaidah oktet. Jumlah elektron keluarnya 8. Ya, kalau digambarkan dengan rumus molekul seperti ini. Sehingga ikatan kovalennya adalah rangkap 3. Ya, terdiri dari 2 pasang elektron bebas, 1, 2, dan 3 pasang elektron terikat, 1, 2, 3. Nah, sebenarnya untuk mengetahui apakah itu kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 atau rangkap 3, sebenarnya kalau anak-anakku semuanya hafal letak unsur dalam gulungan, maka mudah sekali untuk menentukan rangkapnya. Jadi kalau gulungan 7 itu untuk menjadi 8 kurang 1, maka mesti kovalennya tunggal. Kalau gulungan 6, misalnya O2 ini, O itu kan gulungan 6. Maka untuk menjadi 8 kurang 2, maka rangkapnya adalah rangkap 2. N2, N itu gulungan 5, untuk menjadi 8 kurang 3, maka rangkapnya adalah rangkap 3. Nah, itu untuk memudahkan saja kalau anak-anakku semuanya hafal letak unsur dalam gulungan. Oke, lanjut. Sekarang kalau molekulnya lebih dari 2 unsur, ya, untuk kovalen nonpolar bersifat simetris, artinya atom pusat tidak mempunyai PEB. PEB itu pasangan elektron bebas. Sedangkan kalau kovalen polar bersifat asimetris. Ya. Kalau ini adalah simetris. Artinya apa? Atom pusat mempunyai PEB, pasangan elektron bebas. Nah, sekarang contohnya untuk yang nonpolar. Ada CO2, ada CH4, ada CCl4, ada PCl5, ada BH3, ada BF3 dan seterusnya. Sedangkan yang kovalen polar ada H2O, ada NH3, ada PCl3 dan seterusnya. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Ya, kita berikan contoh yang CO2. Ini CO2 itu adalah rumus molekul. C itu nomor atomnya 6, konfigurasinya adalah 24. Sehingga elektron terluarnya C adalah 4. Ini bisa Anda amati. Kemudian O, nomor atomnya 8, konfigurasinya adalah 26. Elektron terluar O adalah 6. Ini bisa amati, saya gambarkan dengan warna kuning. Sehingga kalau CO2 berarti C-nya 1, O-nya 2, berarti C-nya ada di tengah sebagai atom pusat. C-nya sebagai atom pusat dan O-nya ada di samping kiri dan samping kanan atau atas dan bawah atau yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, harus memenuhi kaidah oktet. Karena C tadi jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka C-nya 4. Bisa Anda lihat yang warna ungu ya. Nah, ini elektronnya C. 1,
2, 3, 4. Ya. Sedangkan yang kuning adalah elektronnya O. Bisa Anda amati untuk O yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. O yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini memenuhi kaidah oktet. Silakan Anda hitung ini. Ini jumlah elektron terkeluarnya menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini juga ada 8. Ya, Anda hitung. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang C juga ada 8. Ini juga ada 8. Ya. Kanan ada 4, kiri ada 4. Nah ini dari sini hitungnya. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memenuhi kaidah oktet. Ya. Kalau digambarkan dengan rumus struktur seperti di bawah ini, atau disingkat menjadi yang ikatannya saja. Jadi untuk CO2 itu terdiri dari 4 PeB, 4 pasang elektron bebas. 1, 2, 3, 4. Ini pasangan elektron bebas. Dan 4 pasang elektron terikat. Ya, 4 pasang elektron terikat. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 pasang elektron terikat. Atom pusat C tidak mempunyai PeB. Atom pusatnya adalah C. Ini tadi saya gambarkan, atom pusatnya adalah C. Tidak punya elektron bebas, punyanya hanya terikat. Ini terikat, ya, terikat. Atom pusat C tidak mempunyai PeB, maka kovalennya nonpolar. Karena apa? Tidak mempunyai PeB, Nah, bentuk molekulnya apa? Linear, karena membentuk garis, ya, garis. Dan memenuhi kaidah oktet dengan jumlah elektron keluar 8. Ini untuk yang contoh molekul lebih dari 2 unsur dan bersifat nonpolar. Sekarang bagaimana kalau yang polar? Saya berikan contoh H2O. Rumus molekulnya H2O, O itu 8, nomor atomnya, konfigurasinya 26, elektron keluarnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya satu, ini elektronnya H, saya gambarkan dengan kuning. Sehingga kalau membentuk H2O, maka rumus Lewisnya seperti ini. O-nya ada di tengah, hanya tidak ada di kiri dan kanan, enggak. Karena kalau ada di kiri dan di kanan, maka elektron bebasnya ada di atas dan bawah. Kalau begitu sifatnya adalah nonpolar. Padahal air itu bersifat polar. Ya, karena bersifat polar, maka bentuk atau rumus Lewisnya adalah semacam ini. Ini atomnya atom O, ya. Ini atom O, atomnya O ini. Kemudian elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 miliknya O. Sedangkan yang kuning miliknya H. Ya. Dan ini yang disebut dengan pasangan elektron terikat. Ini pasangan elektron terikatnya. Ini juga pasangan elektron terikat. Nah, sedangkan ini yang disebut dengan pasangan elektron bebas. PeB, karena tidak dipakai untuk ikatan. Nah, kalau dibuat dalam bentuk rumus struktur, gambarnya semacam ini, ya. Ini adalah pasangan elektron, ini adalah PeT, sedangkan ini adalah PeB, pasangan elektron bebas. Jadi H2O terdiri dari 2 PeT, 2 pasangan elektron terikat, dan 2 PeB, 2 pasangan elektron bebas. Atom O mempunyai 2 pasangan elektron bebas, yaitu 1, 2. Karena mempunyai 2 pasangan elektron bebas, maka kovalennya adalah polar. Bentuk molekulnya V, seperti huruf V atau V-shape, V-shape. Shape itu kan bentuk V. Dan memenuhi kaidah oktet dan duplet. Jadi kalau yang O memenuhi kaidah oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang H memenuhi duplet 1, 2, 1, 2. Oke. Contoh berikutnya CCl4 untuk yang kovalen nonpolar. C nomor atomnya 6, konfigurasinya 24, elektron keluarnya C4. 17Cl konfigurasinya adalah 2, 8, 7, ya. Elektron keluarnya 7, kita gambarkan elektron keluarnya yang warna kuning. Sehingga kalau C mengikat 4 atom Cl, rumus Lewisnya adalah semacam ini. C elektronnya ada 4, 1,
2, 3, 4. Sedangkan yang Cl ada warna kuning, masing-masing ada 7 ya. Masing-masing ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bawah juga 7. Dan ini adalah memenuhi kaidah oktet. Ini jumlah elektron terluarnya 8. Ini elektron terluarnya 8. Elektron terluarnya 8. Elektron terluarnya 8. Dan C juga elektron terluarnya menjadi 8. Nah, kalau digambarkan dengan rumus struktur, jadi CCl4 itu atom pusatnya adalah C. Seperti bawah ini, atau lebih ringkasnya seperti ini. Pada CCl4, atom pusat C, ini atom pusatnya. Nah, ini atom pusat. Nah, atom pusat C tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Tidak punya, dia punyanya terikat semua. Tidak ada yang bebas. Ini terikat. Kalau yang seperti ini bebas, tapi ini miliknya Cl. Ini miliknya Cl, bukan miliknya C. Ya. Atom pusat C tidak mempunyai pasangan elektron bebas, maka kovalennya nonpolar. Bentuk molekulnya tetrahedral dan memenuhi kaidah oktet. Jadi jumlah elektron terluar semuanya adalah 8. Ya, itu contoh kovalen nonpolar yang kedua. Sekarang untuk ya kovalen polar. Contoh NH3. N itu 7, 25, elektron terluarnya 5, saya gambarkan dengan warna biru, sedangkan HC adalah 1. Sehingga kalau NH3 seperti ini, ya. Ini ada bisa dilihat ya, ini saya warna hijau, saya batasi dengan warna hijau ini, jangan campur dengan yang di atas. Ya, ini. Jadi N hanya ada 3. Yang elektron miliknya N ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kuning miliknya H. Sehingga untuk yang N memenuhi kaidah oktet, jumlah elektron terluarnya 8, dan untuk H memenuhi kaidah duplet, jumlah elektron terluarnya 2. Ya, jumlah elektron terluarnya menjadi 2. Kalau digambarkan dalam rumus struktur seperti ini. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena pasangan elektron bebas yang ada di atas N ini, yang ini, pasangan elektron bebas yang di atas ini menekan ke bawah, menekan ikatan yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Karena menekan, maka bentuknya akhirnya serong ke bawah. Ya. Jadi atom pusat N mempunyai satu pasangan elektron bebas. Ini pasangan elektron bebasnya N. Ini PeB, ya. Kalau digambarkan seperti ini, ya, PeB-nya. Maka kovalennya polar, bentuk molekulnya trigonal piramidal atau piramid segitiga. Memenuhi kaidah oktet untuk atom N dan kaidah duplet untuk atom H. Jadi N-nya memenuhi kaidah oktet dan hanya memenuhi kaidah duplet. Ada satu pasangan elektron bebas, maka kovalennya polar. Oke, contoh berikutnya. Untuk yang BH3. Rumus molekulnya seperti ini. B itu nomor atomnya 5, konfigurasinya 23, elektron terluar B3. Ya. Elektron terluar B3, 1, 2, 3. Saya tebali, ya. Kemudian H1, ini miliknya H. Oke. Sehingga kalau membentuk BH3 menghasilkan rumus selevis semacam ini, ya. Yang biru adalah miliknya B, 1, 2, 3. Yang kuning miliknya H. Ada 1, 2, 3. Ya. Kalau digambar rumus struktur semacam ini. Oke. Lanjut. Untuk BH3. Nah, untuk BH3 atom pusat B tidak mempunyai PeB. Anda lihat ini tadi, atom pusatnya B tidak punya pasangan elektron bebas, punyanya adalah terikat. Kalau digambarkan rumus struktur semacam ini, tidak ada pasangan elektron bebasnya, semuanya adalah terikat untuk atom B. Tidak mempunyai pasangan elektron bebas, maka kovalennya nonpolar. Bentuk molekulnya segitiga datar. Ingat, BH3, BCl3, BF3 itu bentuk molekulnya segitiga datar atau planar segitiga dan tidak memenuhi kaidah oktet. Ini tidak memenuhi kaidah oktet, tidak memenuhi kaidah oktet. Anda hitung di sini jumlah elektronnya hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak memenuhi kaidah oktet. Ya. Jika ada beberapa pengecualian, semua unsur berusaha untuk mencapai kaidah oktet, tetapi ada beberapa pengecualian tidak bisa memenuhi kaidah oktet, diantaranya adalah seperti contoh itu tadi BH3.
Oke. Untuk PCl3 yang polar. Konfig PCl3P nomor atomnya 15, konfigurasinya 285. Ini elektron P ya. Kemudian Cl 287, ini Cl. Kalau PCl3 semacam ini ya, gambarnya seperti ini. Sehingga untuk PCl3 dan NH3 itu adalah sama ya. Ada satu pasang elektron bebas. Sehingga kovalennya adalah kovalen polar. Ya, atom pusatnya adalah P ya. Nih, oke, penjelasannya tadi untuk PCl3 atom pusat P mempunyai PeB ya, mempunyai PeB, dilihat. P-nya mempunyai PeB, ini PeB-nya. P ya. P-nya atom pusat ya. Elektron PeB-nya ada yang ada di atas. Oke. Mempunyai PeB. Ikatan kovalennya polar, bentuk molekulnya trigonal piramidal, memenuhi kaidah oktet ya itu. Yang ketiga, nah itulah beberapa proses terbentuknya ikatan kovalen nonpolar dan polar ya. Kalau molekulnya lebih dari 2 unsur. Oke. Ikatan yang berikutnya, jadi yang pertama adalah ikatan. Ini tadi, yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, kovalen berdasarkan kepolarannya ada kovalen nonpolar dan ada kovalen polar. Beberapa perbedaan sifat tadi sudah saya jelaskan, termasuk contoh dan termasuk proses terbentuknya. Nah, sekarang ikatan kimia yang ketiga, yaitu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu pihak. Tadi saya gambarkan orang jajan bakso satu mangkok 10.000. Kalau A 5.000, B 5.000 namanya kovalen nonpolar. Kalau A 7.000, B 3.000 dapat satu mangkok dimakan berdua namanya kovalen polar. Tapi kalau kovalen koordinat beda. Satu mangkok 10.000 itu yang beli adalah A semua. 10.000 itu berasal dari uangnya A. Tapi dimakan bersama dengan B. Nah, itulah yang namanya kovalen koordinasi. Jadi ikatan yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama itu berasal dari salah satu pihak. Contohnya NH4, SO2, SO3 dan seterusnya. Oke, contoh untuk yang NH3. NH4 plus. NH4 plus itu terbentuk dari NH3 plus H menjadi NH4 plus. Nah, prosesnya adalah ini, bisa dicermati. NH3 itu ini. Nah, ini NH3. Oke, NH3. Jadi N itu elektron keluarnya 5, 1 2 3 4 5 tadi sudah dibahas di depan-depan. H1 ya. Kemudian H elektronnya 1. Kalau bertemu akan membentuk NH4 plus. Ini bisa Anda cermati. Nah, inilah yang disebut dengan kovalen koordinat. Sepasang elektron, ini miliknya siapa? Miliknya N. Digunakan berikatan N dengan H. Maka kovalennya dikenal dengan kovalen koordinat. Satu elektron miliknya H dilepas. Karena melepaskan elektron, maka membentuk muatan positif. Ini muatannya menjadi positif. Kenapa? Ini dilepaskan. Nah, dilepas. Ya. Nah, kalau digambarkan dalam rumus struktur semacam ini di bawah ini. Nah, untuk ikatan kovalen biasa dilambangkan dengan panah, baik polar maupun non-polar. Tapi kalau kovalen koordinat digambarkan dengan tanda panah. Saya ulangi. Kalau kovalen non-polar dan polar digambarkan dengan garis biasa, ini garis biasa, ya, garis biasa. Tapi kalau kovalen koordinat digambarkan dengan tanda panah. Oke. Contoh yang kedua untuk kovalen koordinat. SO3. S itu golongan 6, elektron terluarnya 6 atau elektron valensinya 6, rumus Lewisnya semacam ini. O juga golongan 6, elektron valensinya 6, rumus Lewisnya sama-sama 6. Nah, bagaimana kalau S itu mengikat 3 atom O, maka rumus Lewisnya semacam ini. Bisa Anda amati ya. Ini adalah S yang ada di tengah sebagai atom pusat, mengikat 3O, ada di kiri, di kanan, di bawah. S elektronnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elektron terluarnya juga 6, yang kuning. O yang kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O yang kiri 1 2 3 4 5 6. O yang bawah 1 2 3 4 5 6. Tapi semuanya memenuhi kaidah oktet. Ya, memenuhi kaidah oktet. Lihat, ini jumlah elektron keluarnya 8. Anda hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. O yang kiri memenuhi kaidah oktet. Jumlah elektron keluarnya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. O yang bawah juga memenuhi kaidah oktet. 1 2 3 4 5 6 7 8. S juga memenuhi kaidah oktet. Nah, memenuhi kaidah oktet ya. S 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Inilah sulitnya membuat rumus Lewis. Jadi bagaimana supaya elektron keluarnya 6 tapi semuanya menjadi 8. Kalau digambarkan dengan rumus struktur, Anda amati di sini. Untuk yang 2 elektron ada di kanan S ini miliknya S, tapi dipakai ikatan dengan O sehingga tanda panahnya ke kanan. Elektron yang ada di kiri S ini miliknya S, tapi dipakai untuk ikatan dengan O yang kiri, maka tandanya panah ke kiri. Sedangkan yang ke bawah, karena ada 1, 2, 3, 4 elektron, maka rangkapnya rangkap 2. Nah, inilah yang tanda panah digambarkan kovalen koordinasi. Sedangkan kalau yang ini itu adalah kovalen. Nah, kovalen rangkap. Nah, kovalen rangkap 2. Nah, ya. Tahu ya bedanya antara kovalen non polar-polar dan kovalen koordinasi. Demikianlah anak-anakku semuanya untuk pembelajaran ikatan kimia yang kesekian kalinya, dan di sini ada tugas KI3 yang perlu Anda kerjakan. Silahkan dicermati, dipahami, tulis rumus struktur dan rumus Lewis serta tentukan polar atau non polar dari molekul CH4, PCl5, SO2. Jadi rumus Lewisnya bagaimana? Rumus strukturnya bagaimana? Ada ndak atom pusat punya PeB? Ada ndak atom pusat tidak mempunyai PeB ya atau PeT? 2. Jelaskan perbedaan sifat daya antar listrik antara ikatan kovalen nonpolar dan polar. Bedanya apa? Kalau dilihat dari daya antar listriknya antara kovalen polar dan nonpolar. Yang ketiga, ciri ikatan kovalen adalah ikatan antara non-logam dengan non-logam. Dari senyawa berikut tentukan senyawa yang berikatan kovalen. Mana yang kovalen dari A, B, C, D ini ya. Dan yang keempat, gambarkan rumus Lewis dari senyawa NH3BCl3 dan tunjukkan letak kovalen koordinatnya jika diketahui nomor atom masing-masing unsur ada di bawah. Ya, demikianlah anak-anakku semuanya untuk daring yang terakhir kalinya pada pembahasan materi kimia di semester 1. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa materi PAS itu sampai pada ikatan kimia, dan sebenarnya masih ada satu bab lagi, yaitu tentang bentuk molekul. Namun karena waktunya tidak memungkinkan karena pembelajarannya adalah daring, maka saya harapkan anak-anakku semuanya bisa memaafkan. Tapi yang jelas untuk soal PAS adalah berakhir sampai pada ikatan kimia. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.